Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa fiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya. Insyaallah akan menjadi kelas yang terakhir daripada kitab Manhajul Fuqaha ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan mazhab Zaidiyah, sudah mazhab Hanabilah, sudah. Sekarang kita akan masuk mazhab apa namanya? Imamiyah. Mazhab Imamiyah ini juga Syiah, namanya Syiah Ithna Asyariyah. Ya. Sebenarnya Syiah ini banyak. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Imamiyah. Tapi saya rasa semuanya itu akan berkumpul dalam satu titik temu. Mereka itu meyakini yang namanya imamah. Imamah dengan arti bahwasanya ada seseorang yang maksum selain Nabi. Itu namanya apa? Imam. Kita tengok. Sadisan mazhabul imamiyah. Tapi di sini tidak dibahas daripada aspek akidahnya, tidak. Hanya dibahas daripada aspek apa namanya? Fikihnya saja. Bagaimana mazhab imamiyah itu beristinbat. Karena mazhab ini tidak bisa untuk kita ingkari. Ini memang ada. Sekarang bagaimana cara kita untuk deal dengan mazhab ini? Dan kita menelitinya daripada aspek fikihnya. Wa nuridu bihim al-imamiyah al-ithnai asyariyah. Dan kita menginginkan dengan mereka itu imamiyah yang 12, yakni al-imamiyah itsna asyariyah, yang mereka meyakini bahwasanya setelah Nabi Muhammad itu ada 12 imam yang tongkat estafet itu satu demi satu kepada mereka, yakni. Dan daripada imam ke-12 itu, daripada imam yang 12 itu Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Baqir yang lahir tahun 80 dan meninggal tahun 148. Dan kadangkala mazhab imamiyah itu dinisbatkan kepada Ja'far As-Shadiq. Karena itu dikatakan apa? Al-Ja'fariyah. Wal imamiyah al-ithnai asyariyah. Mereka adalah yang percaya kepada keimaman 12 imam ya. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, summa Ja'far As-Shadiq, summa Musa al-Kadhim, summa Ali ar-Ridha, summa Muhammadul Jawad, summa Ali al-Hadi, summa Hasan al-Askari, kemudian Muhammad al-Mahdi al-Muntadhar. Nah ini Mahdi al-Muntadhar ini dikatakan dia itu masuk ke bunker, ke sirdap. Masuk ke bunker tapi tak keluar lagi, tapi tak keluar lagi. Lah. Di sini nanti akan ada beberapa diskusi, kenapa kok tak keluar lagi? Kenapa kok tak keluar lagi? Oh ini tunggu nanti hari kiamat bla 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 bla. Tapi mazhab-mazhab semacam ini banyak tidak diterima. Karena itu kat Indonesia, kat Malaysia, saya rasa ada, imamiyah itu ada, tapi dia tak boleh apa namanya? Tak boleh untuk tersebar. Karena mazhab ini saya rasa terlampau mistik. Terlampau apa namanya? Terlampau mistik, terlampau tak boleh diterima secara akal itu susah untuk diterima ya. Karena kalau memang anta itu pewaris Nabi, kenapa kok bersembunyi? Adakah pewaris Nabi bersembunyi ada? Ada. Yani ada pernah Nabi bersembunyi? Di antara syaratnya Nabi itu dia harus i'lam, dia harus dia harus declare bahwa dia itu Nabi, dia tidak bersembunyi. Mati boleh, dibunuh boleh, bersembunyi tak boleh. Kenapa kalau dia bersembunyi macam mana? Nah tabligh dakwah ini macam mana? Dan inilah di antara di antara perkara yang direvisi oleh mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah merevisi ini bahwasanya yang namanya imam dia mesti declare kalau dia itu apa namanya? Imam, dia tak boleh bersembunyi. Dan cerita pasal Imam Mahdi ini panjang sekali ya. Ketika ditanya kenapa kok Imam Mahdi itu bersembunyi kat hari kiamat, kat bunker yang nanti akan keluar ketika dekat hari kiamat. Kita kan menunggu Imam Mahdi juga kan. Tapi apakah Imam Mahdi yang kita tunggu adalah Imam Mahdinya
Syiah 12 sudah. Yang kita tunggu nanti ada seseorang yang di akhir zaman menjadi pemimpin umat Islam. Pemimpin umat Islam. Dan kalau Anda nak tahu pasal hal-hal semacam ini, saya rekomendasikan banyak video-video atau kitab-kitab tentang masalah ini. Kalau di kalangan Habaib, yaitu Habib Abu Bakar Masyhur, Fiqhut Tahawulat. Kalau Anda nak orang Barat, Mat Saleh, itu siapa itu namanya? Yang eskatologi itu. Siapa itu? Imron Husin apa siapa itu? Imron Husin, tahu ya? Saya rasa Syekh Husin kat Malaysia sekarang. Beliau kat Malaysia. Ya, ini ulama-ulama semacam itu yang paham hal-hal semacam ini. Ya nanti ada yang mengatakan Imam Mahdi itu bukan orang biasa. Dia orang sudah tahu kalau itu Imam Mahdi, cuma dia belum declare lagi. Nanti suatu saat dia akan ke Ka'bah, tawaf, kemudian dia akan declare bahwasanya dia itu Imam Mahdi, kemudian orang-orang akan membaiat dia. Nah, dari sini banyak orang mengatakan Imam Mahdi itu bukan orang yang nobody. Orang yang sudah terkenal ini akan menjadi pemimpin umat Islam. Kafir ya masalah Imam Mahdi ini. Tapi saya rasa umat-umat Islam akan paham tentang masalah Imam Mahdi atau Al-Mahdi Al-Muntadhar, Al-Imam Ats-Tsani Asyar. Yang mana menurut Syiah dia sudah ada tapi sembunyikan bunker. Menurut ahli sunnah saya di akhir zaman lahir daripada Al-Hasani, nasabnya Syarif ya ini. Kayak Habib pula nanti ini. Habib Alawi pula. Wa kullu min haula'i maksum, dan semua daripada ke-12 imam ini semuanya maksum. Tengok apa namanya? Tisu. Ayo, terima kasih. Usulul madhab fil istinbat. Apa usul madhab Itsna Asyariyah dalam istinbat? Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah sunnah. Wahiyya indahu ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anil imamil maksum min qaulin aw fil taqrir. Yang namanya sunnah itu adalah yang datang daripada Nabi, juga daripada al-imamil maksum. Kenapa? Li'annal imamah sinhun nubuwah. Imamah itu selevel dengan nubuwah. Jadi Nabi maksum, imam juga maksum. Maknanya perbuatan Nabi atau perbuatan imam, perkataan imam dan takriratul imam derajatnya sama dengan perbuatan, perkataan, dan takriratul Nabi semua. Famata bataan hulaila imah sunnatun wajibatul ittiba. Maka yang diriwayatkan daripada imam-imam itu wajib untuk diikuti. Maksum kok tidak pernah salah. Yang nomor 3 al-ijma, yuridu nabihi ijma'u alil bait. Beza lagi nih, Mas Arya. Ijma ini ada tapi ijma'u alul bait. Bukan ijma ulama tapi ijma'u alil bait. Jadi mereka mengatakan kalau memang ada ijma ulama, di dalamnya pasti ada imam. Jadi hujahnya bukan daripada kesepakatan ulama, li'anna fihi imaman maksuman. Wa huwal ittifaq al-mustamil ala qaulil imam maksum. Adalah kesepakatan yang di dalamnya ada imamil maksum. Jadi semua ulama sepakat, ada 100 ulama sepakat Bitcoin haram. Ini hujah, bukan karena ini kesepakatan 100 ulama, tidak. Tapi dalam 100 itu ada imamul maksum. Kalau itu tidak ada, percuma. Jadi imamul maksum juga ulama kan. Jadi kesepakatan ulama hujatun lima fihi minal imamil maksum. Bukan karena ijma itu hujah, bukan. Hujiyahnya dalam imamul maksumnya. La mujarrad ittifaqil ulama, bukan karena kesepakatan ulama, tidak. Beda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah itu ijma itu hujah karena kesepakatan. Satu bukan hujah. Banyak menjadi hujah. Syiah tidak, hujahnya bukan pada ijma, tapi dalam imamul maksumnya. Kalau tidak ada imamul maksum di situ, hatta sejuta orang ijma. Tak kisah. Yang penting ada satu imamul maksum. Akal wahum yubtiluna al-qiyas alladhi yakuruhu ashabul madzhab al-ukhra. Mereka tidak setuju dengan qiyas yang disebutkan oleh mazhab-mazhab yang lain. Dan juga mereka itu tidak setuju dengan mafhum sunnah dan ijma. Maknanya sunnahnya menurut mazhab Syafi'i, bukan sunnah menurut Syiah. Karena mazhab Syafi'i kan hanya daripada Nabi kan. Tapi Syiah, Nabi dan para imamul
maksum. Ijma pun bukan ijma ittifaqul ummah, tapi di dalamnya ada imamul maksumnya. Yang ketujuh, mazhabul ibadiyah. Yang ketujuh, mazhabul ibadi. Mazhab ibadi ini adanya sekarang ini di Oman. Di Oman saja, tidak ada yang lain. Ya. Dan Oman itu ada hadisnya. Apa namanya? Lau ataita ila Oman au syai'in min hadzal hadis ya. Yani lau ataka ahlul Oman au lau ataita ila Oman masabuk wa madorobuk. Ada hadisnya itu. Masabuk kalau kamu datang ke Oman, ahlu Oman tidak akan mencaci makimu dan tidak akan memukulmu. Katanya orang yang pernah ke Oman setiap lepas sholat Jumat, hadis ini dibaca. Hadis ini apa namanya? Dibaca. Musibah hadal madzhab ila Abdullah bin Ibad yang meninggal tahun 86 Hijriah. Li anna Ibad dulu adalah pemimpin mereka dan yang bertanggung jawab atas dakwah mereka yang terang-terangan, ya, ini proyek dakwah ibadi ini. Akan tetapi muassis yang hakiki untuk mazhab itu adalah Imam At-Tabi'i Jabir bin Zaid Al-Azdi Al-Umani Abu Sya'tha Muftil Basrah, muftinya Basrah ya, yang meninggal tahun 93 Hijriah, yang dia itu mengatakan kepada dirinya, aku sempat mendapati 70 Badriyan, 70 Ashabul Badr ya, ini. Aku bisa mengkopi ilmu mereka semua, maknanya aku mendapatkan ilmu mereka semua kecuali Bahar, kecuali siapa namanya Abdullah bin Abbas aku tidak bisa untuk menampung ilmunya. Semua aku boleh tampung ilmunya kecuali siapa? Abdullah ibn Abbas. Wa kana mulaziman lahu, selalu bersama dengan Abdullah ibn Abbas. Dan Ami juga siapa tuh namanya? Al-Azdi ini daripada Abdullah bin Umar wa Ibnu Mas'ud wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Zaid ibn Thabit wa ghairihim. Dan Amik daripadanya imam kedua daripada Ibadiyah wa huwa tabi Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah At-Tamimi yang meninggal tahun 145 Hijriah, dan daripadanya meriwayatkan Rabi bin Habib yang meninggal 171 Hijriah. Kitab Jami' As-Sahih, dan ini adalah Umdatul Ibadiyah bil Hadis. Ini adalah sandaran utama, referensi utama mazhab ibadiyah di dalam masalatul hadis. Apa metode mazhab ibadi di dalam fikih atas beberapa usus ini? Yang pertama adalah Alkitab wa Sunnah. Dan bagi mereka, sunnah yang qauliyah itu lebih kuat daripada sunnah yang fi'liyah ketika saling bertentangan. Karena umat itu mukhatab, umat itu apa mukhatab itu? Umat itu diperintahkan dengan perkataan lebih banyak daripada perbuatan. Maknanya, kalau perbuatan Nabi bertentangan dengan perkataan Nabi, yang lebih kuat adalah perbuatan Nabi. Dan Ibadiyah amik mursalus sahabah. Iya, mursalus sahabah tidak. Syafi'iyah juga amik mursalus sahabah. Mana mursalus sahabah itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kepada Nabi, tapi sahabat ini confirm tak jumpa Nabi. Contohnya Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis Isra dan Mi'raj. Kan belum lagi itu kan. Maksudnya Sayyidah Khadijah masih ada lagi, masih belum menikah daripada Sayyidah Aisyah contohnya. Maknanya antara Sayyidah Aisyah dan Nabi ada satu orang sahabat. Siapa itu? Itu namanya mursalus sahabah. Wa bi azwi sahabi al-amr ila sunnah. Dan kalau sahabat itu mengatakan hadza minas sunnah, maknanya ini daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zaidiyah amik itu. Wa mursalut tabi'in, kalau seumpamanya thiqah. Amik juga mursalut tabi'in wa huwa ma rafa'ahu tabi'u ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tabi'innya itu thiqah. Dan tidak amik hadis daripada ahlul ahwa wal bid'ah, ahli bid'ah yang da'in kepada bid'ah mereka. Dan amal ahli Madinah bukan hujah yang qa'imatan bin nafsiha. Wa madzhabu sahabi laisa hujjatan bal huwa mujarradu ra'yin min qailihi. Mereka tidak ambil madzhabu sahabah, karena madzhabu sahabah itu bukan hujjah, itu hanya pendapat daripada sahabat sendiri, bukan hujjah. Ini adalah pendapat sahabat, dan sahabat tidak maksum. Dan ijma' qauli menurut Ibadiyah hujjatun qat'iyah, tidak boleh untuk dilanggar. Adapun ijma' sukuti bahwa hujjatun dzanniyah, masih boleh dilanggar. Saya rasa sampai sini mirip-mirip dengan mazhab Imam Syafi'i. Pas di sini ambil mursalut tabi'i, yang Syafi'i tak ambil mursalut tabi'i.
Mereka ambil kias dengan syarat-syaratnya, yani semua syaratnya kias mereka ambil itu. Akan tetapi mereka tidak ambil kias selama ada dalil syar'i daripada masalah. Walaupun dalilnya itu hadis ahad, kalau seumpamanya perawinya itu thiqat. Maknanya kalau ada hadis ahad, mereka tidak ambil apa namanya kias. Mereka lebih mengedepankan hadis ahad daripada apa namanya kias. Wa hadza nafsu madzhab Syafi'i, yani kalau seumpamanya kias cakap contohnya Bitcoin haram, sunnah cakap Bitcoin halal, tidak boleh. Karena kias bertentangan dengan hadisul ahad. Tapi kalau satu masalah dalilnya ada dua, tidak ada masalah. Satunya dalilnya dengan hadis, satunya dengan kias. Oke, tidak ada masalah. Kenapa tadi? Karena satu dalil, satu masalah boleh ada beberapa dalil. Ta'addudul adillah boleh, ta'addudul ilal yang tidak boleh. Kenapa? Karena dalil itu tanda petunjuk kepada sebuah hukum, dan petunjuk boleh lebih daripada apa namanya satu. Ada namanya clue, alamah. Ad-dalil hiyal alamah, tanda kan lebih daripada satu kan. Oh, Hasan datang kat Tulungagung, dalilnya apa? Ada kereta dia, ada sleeper dia, ada apa lagi? Ada aura-aura jomblo dia ada dah. Maknanya dia sudah apa namanya? Sudah datang kat Tulungagung. Lidzalika yaquluna bi annal ibadiyah wasatun baina matsatil hadis wa matsatil faqih. Karena itu mereka mengatakan bahwasanya ibadiyah itu pertengahan antara madrasah ahlul hadis dan madrasah ahli faqih. Dan mereka mengatakan dengan masoleh al mursalah wal istihsan wal istishab. Tiga-tiganya itu mereka ambil, yani wa indahum babul ijtihad maftuhun lam yunadi ahadun bi khalqih. Menurut ibadiyah itu kalau menjadi mujtahid mutlak boleh-boleh saja. Tidak ada yang boleh untuk menutupnya. Jadi kalau ada nak menjadi mujtahid mutlak, sila masuk madhab apa namanya? Ibadiyah. Yang kedelapan, madhabud dhahiriyah. Jadi madhabud dhahiriyah ini, Imam Dawud ad-Dhahiri ini ulama terkenal, dikatakan wakana yahdur majlisahu arba umiati amaim. Datang kepadanya itu 400 imamah. Maknanya imamah itu berarti imamah orang-orang alim, orang-orang alim. Muassisuhu madzhab Dhahiriyah itu, muassisnya adalah Imam Abu Sulaiman Dawud bin Ali bin Khalaf al-Asbahani, yang dilahirkan di Kufah tahun 202 dan meninggal di Baghdad tahun 270 Hijriah. Dan beliau belajar di Baghdad atas madrasahnya Imam Syafi'i dan imam-imam pada mazhab Syafi'i, yakni, dan ditolong oleh Ibn Hazm. Ibn Hazm ini dia dilematik. Ibn Taimiyah sering ambil Ibn Hazm sebagai sandaran, dan Ibn Hazm sering mengkritik mazhab Asy'ari. Akan tetapi saya Said mengatakan Ibn Hazm tidak pernah baca mazhab Asy'ari, yakni dengan arti apa yang beliau pahami dalam mazhab Asy'ari ini tidak seperti zahirnya. Karena kritikan beliau terhadap mazhab Asy'ari menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah Asy'ari. Mazhab Asy'ari yang sampai kepada beliau itu salah. Ketika beliau menyebutkan akidahnya sama dengan akidahnya Imam Asy'ari, maknanya Ibn Hazm ini Asy'ari. Walaupun dia mengkritik Asy'ari, ya, walaupun dia mengkritik apa namanya Asy'ari, karena tolak ukur seseorang itu Asy'ari adalah komitmennya terhadap mazhab Asy'ari. Walaupun dia mencaci maki Asy'ari, walaupun dia tabarrok, melepas tangan daripada mazhab Asy'ari. Rogma antik Anda itu Asy'ari. Dan Ibn Hazm ini mempunyai kitab namanya Muhalla, Al-Muhalla fil Athar. Pernah dengar ya? Muhalla fil Athar. Ini kitab sucinya Dhahiri ya. Dulu saya pernah disuruh membaca beberapa bab daripada Muhalla ini. Yang saya nak cakap, Ibn Hazm ini mulutnya pedas. Kalau orang-orang Malaysia cakap mulut dia laser, Habib. Mulut dia apa namanya? Laser, yakni hampir semua ulama itu pernah kena belasah dengan apa namanya? Ibn Hazm. Wallahualam ini benar apa tak? Anda kena cek ya. Saya dengar bahwasanya Ibn Hazm ini ulama yang tumbuh kat istana. Lah biasa, istana itu kan di dalamnya kan banyak perempuan-perempuan, banyak hamba sahaya. Jadi Ibn Hazm ini tumbuh dengan perempuan-perempuan ini. Biasa perempuan macam mana dia punya apa namanya? Dia punya lidah macam mana? Laser. Bukan hanya laser, beam. Bukan hanya beam. Atom, bukan hanya atom. Nuklir dia itu.
Bukan hanya nuklir. Apa itu ada namanya di Rusia itu tar bomba. Tar bomba, kaisar bomba. Yang kalau meledak 90 km dia punya ledakan itu 90 km. Nah, semua. Akhirnya betul. Dibilang yang paling apa lidahnya Ibn Hazm macam cambuknya Sayyidina Umar. Ini hampir semua ulama kenapa namanya? Kena belasah dengan apa namanya? Ibn Hazm ini, Al-Zahiri. Wa nasarahu Ibn Hazm Ali bin Ahmad bin Said Al-Andalusi yang lahir tahun 384 dan meninggal tahun 456. Wa tajah awala amrihi ila fikil maliki as-sa'id fil Andalus, yang Ibn Hazm itu awal-awal ambil fikih Maliki yang banyak di Andalus. Kemudian darasal madhab Syafi'i wa madhab al-Iraqiyin, yakni madhab Syafi'i dan madhabnya Imam Abu Hanifah. Wantaha ila madhab Dawud al-Zahiri. Dan beliau yakni akhirnya beliau berlabuh di fikih Zahiri dan beliau mengarang di dalam fikih Zahiri itu banyak sekali kitab. Dan yang paling best adalah kitabnya apa? Muhalla. Yang paling famous kitab Al-Muhalla bil Athar. Dan mutazil kalau muncul ya nih. Anda boleh tengok apa namanya? Anda boleh download kat Google, ada Al-Muhalla. Dulu nuskohnya di Al-Ahqaf itu warnanya merah. Warnanya merah. Wa manhaju hadzal madzhab istinbatil ahkam asyariyah. Apa manhaj madzhab Zahiri dalam istinbat ahkam syar'iyah? Amik dohiru nususil Qur'anil Karim wa sunnah nabawiyah wal istinbat. Amik dengan dohir nusus, dohirnya saja. Karena itu kan Wahabi suka dengan hal-hal semacam ini, apa namanya? Suka. Wahabi ini suka dengan apa namanya? Dohirul nusus ini suka. Dohirul nususil Qur'anil Karim wa sunnah nabawiyah wal ijma'. Dan tidak ada selain daripada yang lainnya ya. Apa? Quran, sunnah, ijma'. Kias tidak bisa. Kenapa? Karena kias ini makulun nas, walaysa dhahirun nas. Dia makul, dia illah. Illah ini laisat mansusah. Dia mustakhrajah. Ya, kias-kias macam itu Ibn Hazm itu tidak suka kecuali kias musawi atau aulawi. Mungkin. Kalaupun beliau amik tidak dikatakan itu adalah apa namanya? Kias. Karena itu selama tidak amik kias ini Ustaz Hasan, maka ulama-ulama Syafi'i itu tidak amik pendapat Ibn Hazm atau Zahiri secara umum itu sesuatu yang penting, tidak. Biasanya kalau ada khilaf antara ulama, khilaf itu bisa menjadi syubhah. Dengan arti ada orang mencuri atau ada orang menikah tanpa wali. Apakah dia seperti zina? Tidak. Karena ada khilafnya Imam Abu Hanifah. Tanpa saksi berzina? Tidak. Karena ada khilafnya Imam Malik. Oke. Tanpa saksi dan wali, pendapatnya Al-Zahiri. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Li'anna Ibn Hajar yaqul fa inna ahla su'afa fa inna syafi'iyya atau fa innal ulama la yuqimuna li khilafi dzahiriyah waznan. Karena Syafi'iyah itu tidak amik berat khilafnya Zahiri, tidak amik berat. Kenapa? Li ingkarihimul qiyas. Mereka mengingkari apa namanya? Qiyas. Dan dia tidak amik selain kitab, sunnah dan ijma'. Mereka tidak amik kepada ilal dan qiyas itu apa-apaan ilal dan qiyas itu. Karena itu dengan ini mereka khalafa jumhurul fuqaha, majoriti fuqaha mereka khilaf dengannya ya, dengan mereka yang menjadikan qiyas dan istihsan itu daripada dan yang lain-lainnya itu cara untuk beristinbat minal usul, bahwa wa annan nusus maqulatul makna. Nusus syariat itu maqulatul makna, bukan hanya dhahirul makna. Waja'atil maqasid tunadzimu biha ahkamadin wa dunya, dan maqasid menadzamkan dengannya ahkamuddin wa dunya. Maksudnya maqasidus syariah, yakni syariat itu berpusing di dalam maqasidus syariah. Ibn Hazm tidak, sudah dhahirun nusus settle. Kitab, sunnah, ijma' wa khalas. Walama angkara fuqaha Syafi'iyah ala Daud mukhalafatan imami Syafi'i fa abtal al-qiyas. Yakni fuqaha Syafi'iyah kan komplain kan kepada Daud al-Zahiri. Kenapa ya engkau tak amik qiyas? Engkau kenapa engkau mukhalafah Imam Syafi'i sampai engkau tak amik qiyas? Qala lahum, aku amik Syafi'i di dalam ibtalil istihsan. Dan ternyata dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i yang membatalkan istihsan juga bisa dipakai untuk membatalkan
kias. Jadi Imam Syafi'i membatalkan istihsan plus membatalkan kias. Jadi aku tidak ambil. Jadi aku membatalkan kias itu juga mazhabnya Imam Syafi'i juga. Jadi seharusnya kalian ikut mazhab Syafi'i, bukan anta marah-marahkan saya karena ikut mazhabnya Syafi'i. Wa tamada Ibn Hazm fi malana sofihi ala aslil ibaha al asliyah bil istishab. Dibilang Ibn Hazm kalau yang tidak ada hal-hal yang tidak yang ada dalilnya kitab sunnah ijma ya sudah ikut itu dalilnya. Yang tidak ada dalilnya anta halalkan. Kecuali yang ada dalil untuk pengharamannya. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kalian itu di bumi, tempat kalian tinggal, wa mata' tempat bersenang-senang sampai waktu dibangkitkan. Faqala abahallahu ta'ala al-asya'a bi qaulihi innaha mata'un lana. Tsumma hadara masya'a wa kullu dzalika bi syarat. Beliau mengatakan daripada ayat ini bahwasanya Allah memperbolehkan bagi kita itu beberapa perkara dengan firman-Nya innaha mata lana. Kemudian yakni walakum dan bagi kalian bumi itu adalah mustaqor, tempat untuk tinggal. Wallahu a'lam. Mungkin daripada ayat ini dikatakan tinggal di luar bumi tak boleh kodi. Kan walakum fil ardi mustaqor. Tempat kalian tinggal itu ya di bumi tempat kalian tinggal. Tempat kalian tinggal itu di bumi, dan yang ada di bumi itu mata'un. Mata ini barang kalian. Tempat kalian bersenang-senang. Ilahin sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Ketika hari kiamat habira, waktu-waktu itu. Kata-kata walakum maknanya bagi kalian ya. Maknanya kalau bukan bagi kalian, kalau maknanya bagi kalian, ini milik kalian, boleh untuk digunakan karena ini milik kalian. Maknanya apapun yang ada di bumi boleh kalian gunakan. Kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Summa hadara masya. Kemudian Allah melarang apa yang Allah inginkan dan semuanya itu dengan syariat. Memperbolehkan dengan syariat, melarang juga dengan apa namanya? Melarang juga dengan syariat. Wa tarkul qiyas adabihi ila gharaib. Dan Ibn Hazm itu ketika meninggalkan qiyas itu karena meninggalkan qiyas banyak sekali perkara-perkara yang pelik sebab meninggalkan qiyas. Contohnya su'rul kalab kalau ada anjing menjilat-jilat air itu. Kenapa Anda cakap mirip saya? Kalau ada anjing di bekas macam itu dia minum, menjilat-jilat, bekasnya dan airnya menjadi najis kan? Bekasnya dan airnya menjadi najis dengan arti mesti disucikan 7 kali, salah satunya dengan debu. Su'rul kalab wa huwal ma'ul baqi ba'da syurbihi najisun. Su'rul kalab itu air yang baki setelah dia itu minum, hukumnya najis. Najis di sini bukan najis tapi mutanajis. Najis adalah najisul ain. Mutanajis suci kemudian terkena najis. La yakunu tathhir lil ina. Dan tidak bisa untuk mensucikan bekas itu yang dijilat anjing di dalamnya itu kecuali dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan debu yang suci. Kenapa? Li'annan nassa warada bidalik. Karena ada nas di situ. Idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum falyaksil sab'an ihdahunna biturab au awaluhunna au wasatuhunna au akhiruhunna. Jadi oke, su'rul khinzir. Kalau ada babi macam mana? Babi menjilat. Nah, Hasan lagi cakap saya mirip lagi. Jangan macam itu Ustaz Hasan. Kalau ada babi menjilat macam mana? Suci. Loh, kenapa? Dalilnya kok. Anjing kok. Kenapa babi kok? Najis. Yang suci hanya yang najis hanya anjing. Tidak ada kata-kata babi. Lah kalian Syafi'iyah kenapa? Kok mengatakan babi? Kita Syafi'iyah itu, kita melihat babi dan anjing ini akhwan. Imam Ghazali dalam kitab beliau Syifaul Ghalil, karena ini saya punya thesis master saya ya. Jika saya baca Syifaul Ghalil ini, bahwasanya Imam Ghazali ini tengok di dalam syariat ini ada yang namanya akhwan.
Di dalam nahwu itu ada jar wal majrur dan dhorof. Di syariat ada yang namanya anjing dan babi, dia itu akhwat. Kenapa? Karena kalau anjing, tengok bagaimana tafsirnya Syafi'iyah. Anjing tidak ada di dalam Al-Quran itu makian untuk anjing, tidak ada. Malah ada pujian untuk anjing, malah ada pujian untuk anjing. Sebagian ulama mengatakan anjing itu tak najis. Karena kalau memang dia itu najis, disucikannya dengan membersihkannya. Kenapa 7 kali? Kenapa 7 kali? Di sini Malikiyah itu mengatakan 7 kali ini bukan karena najis, ta'abudan macam itu, ta'abudan. Oke. Selama Syafi'iyah mengatakan itu najis, mughalladhah. Selama anjing itu yang di dalam Al-Qur'an ada pujian baginya, dikatakan dia itu najisun mughalladhah, najasatun mughalladhah. Apalagi babi. Babi tidak ada pujian di dalam Al-Qur'an. Bahkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Ada lahmul khinzirnya itu ada. Di babi itu aswa'u halan minal kalam. Babi itu lebih teruk daripada anjing. Kalau anjing 7 kali, seharusnya babi 14 kali. Tapi minimum sama dengan anjing. Begini bagaimana cara Syafi'iyah itu berpikir. Karena itu Imam Ghazali mengatakan babi dan anjing itu apa? Akhwan. Dua apa namanya? Dua bersaudara. Wujudlah kita beliau Syifail Qalil di Masalikil Tahyil wa Ta'lil. Wah, lupa saya. Itu saya punya tesis apa namanya? Saya punya tesis master. Bainama su'rul khinzir tahir yaslu syurfuhu wal wudu minhu. Yani kalau ada babi minum di air, airnya itu, bagi airnya itu suci dan boleh Anda wudu. Gharib sah. Anjing tidak boleh wudu, babi boleh wudu daripada sisa minumnya. Lebih gharib lagi, baulul insan fil ma'ir raqid yunajjisuhu. Ada ma'ur raqid di ember di baldi, Anda kencing, najis. Anjing kencing tak najis. Kenapa? La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid summa yartasilu fi. Ada hadisnya. Jangan kalian kencing di air yang tertakung kemudian kalian mandi di dalamnya. Kalian, bukan anjing atau babi. Jadi kalau anjing dan babi kencing di situ tidak ada masalah karena bukan manusia. Gharib so. Tak tahu ada lagi yang cakap, ayat Al-Qur'an mengatakan wala taqullahumma uffin. Jangan kalian cakap kepada orang tua. Lempang tak ada masalah, pukul tak ada masalah. Cakap jangan. Gharib so. Gharib. Bi anna nas warada fi bainama qulul khinzir wal hayawan la yunajisu li adami wurudi nassin fihi. Ini tengok di apakah memang benar semacam itu. Yang saya tahu itu benar. Yang dulu dekan Al-Ahqaf itu sebelum Dr. Amjad Rashid ada namanya Syekh Izzuddin. Dr. Izzuddin, beliau tesis beliau tentang muhalla ini dan menyebutkan beberapa masail yang gharibah di muhalla ini. Kutubul Madzahib fi kulli madzhabin, yani beberapa kitab madzhab yani. Kitab-kitab madzhab ini antar tengok kitabnya beliau dinamanya Al-Bahthul Fiqih, ada kitab muhim jiddan, menunjukkan tentang beberapa kitab-kitab madzhab yani, tentang beberapa kitab-kitab apa? Madzhab, apa kitab madzhab Syafi'iyah, madzhab Hanafiyah, madzhab ini yang muktamad apa. Jadi jika kalian itu suruh, saya nak bahas dalam kitab madzhab Hanafi, tengok dalam kitab muktamadnya apa. Semuanya ada dalam kitab Al-Bahthul Fiqih. Saya rasa internet pun di internet ada PDF dia. Fi kulli madzhabin minal madzahib al-mutaqaddimah baraza ulama kibar asrau al-maktabah bi intajatihim al-ilmiyah. Di setiap mazhab itu daripada mazhab-mazhab yang sudah lampau, Syafi'iyah, Malikiyah, Ibadiyah, Dhahiriyah, semuanya itu ada ulama kibar yang memperkaya maktabah perpustakaan Islam itu dengan hasil-hasil, dengan produk-produk mereka ilmiah daripada mutun, syuruh, hawashi, wa ghairiha. Dan setiap daripada mereka itu menyajikan mazhab-mazhab mereka. Dan kitab-kitab itu mutanawwi'ah, antara mukhtasar wa mabsut. Ada yang ringkas, ada yang tebal, ada yang ringkas, ada yang berjilid-jilid. Ma baina mudallilin aw arin anid dalil. Kadang-kala kitabnya itu disertakan tanpa ada dalil. Wallahu a'lam. Dikatakan di sini, kuntu qad dzakartu fi hadhil muhadharah ahammatil kal kutub fi kulli madzhab. Aku menyebutkan dalam muhadharah ini
kitab yang paling penting di setiap mazhab ya. Akan tetapi aku tengok beta aku hapus di dalam sini. Cukup aku sebutkan dalam kitabku yang lain Al-Bahthul Fiqhi yang akhirnya dicetak di Dar Imaduddin di Amman tahun 2009 min anawina jumlatin kabiratin min ahamil kutub al-matu'ah fi kulli mazhab, daripada unwan-unwan, daripada judul-judul banyak sekali kitab, daripada kitab-kitab yang paling penting daripada yang dicetak, kitab-kitab yang dicetak yang paling penting di setiap mazhab. Mashkulah murattabah ala tarihi wa fayati mu'alifiha. Mashkulah, ada apa namanya, syakalnya plus tarikh setiap kitab ini pengarangnya siapa, wafatnya bila. Beliau mengatakan kepada saya, ini kan mengatakan saya kan Qahtan Ad-Duri, wallahi Zainal Abidin, aku karang kitab Bahthul Fiqhi ini, kitabnya nipis dia, tapi aku apa namanya, tenagaku untuk mengarang kitab ini macam aku buat risalah doktoral, macam aku buat risalah doktoral, karena banyak apa namanya, kena cek ini, kena cek itu semua ya. Sekarang kita akan tengok bab yang terakhir daripada apa, Manahijul Usuliyin. Ayo. Manahijul Usuliyin. Usul fikih adalah ilmu al-ilm bil qawaid wal fuqus allati yutawassalu biha ila sifatatil ahkam asyariyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu usul fikih adalah ilmu dengan qawaid wal fuqus, yang dengan qawaid wal fuqus itu yutawassal biha, bisa dengan ilmu dan fuqus itu untuk ekstrak hukum syar'iyah amaliyah daripada adillatiha tafsiliyah. Alhamdulillah, saya dengan apa itu namanya, dengan KMG ini pernah buat kelas usul fikih basic ya, Qawaid Asasiyah fi Usul Fikih. Silahkan beli kelasnya atau apa, boleh langsung dengan itu. Penting sekali itu. Wahadal ilm nasya'a fil qarni tsani hijri. Ilmu ini tumbuh di abad kedua Hijriyah, yakni ketika Arab itu bercampur dengan selain Arab, dan banyak sekali istibah, kecelaruan di dalam memahami nusus kitab wa sunnah, yakni, dan sebagian berani untuk berdalil dengan sesuatu yang ahlul qarnul awal tidak berdalil dengannya, yakni. Maka hal itu membuat seseorang itu wat'u dawabit wa syurut, meletakkan dawabit wa syurut untuk bagaimana cara berdalil dan memahami nusus. Maka setiap mujtahid itu menetapkan hukumnya dengan dalil, dan wajhul istidlal ini dalilnya, cara istinbatnya macam mana, wajhul istidlalnya macam mana. Karena kalau tidak semacam itu ya semua orang boleh apa namanya, berdalil. Tengok Wahabi itu baca aja salah-salah, istidlalnya pun juga salah-salah. Fabada'a hadzal ilmu masailu, yakni fabada'a hadzal ilm masailatul taqatu min khilal ijtihadatil fuqaha, yakni ilmu ini dimulai dengan beberapa masail yang ditultakot. Apa tultakot itu? Dipungut sikit-sikit. Oh, masail ini masalahnya diambil dengan cara ini kaifiyatul istinbat, satu qawaid usul fikih. Yani awalnya itu hanya masail-masail yang tercicir-cicir, terpisah-pisah. Dan yang mengumpulkan masail-masail ini pertama kali adalah Al-Imam Abu Yusuf, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Nadim fil Fihris. Akan tetapi masih belum apa namanya, lam yasil ilaina. Kitabnya Abu Yusuf itu sampai sekarang masih belum sampai kepada kita. Dan Mutaakhirul Hanafiyah mengatakan orang pertama yang membukukannya itu adalah Al-Imam Abu Hanifah, ya. Akan tetapi sebenarnya yang membukukan ilmu ini dengan cara yang murattab, apa itu murattab? Dengan yang tertib dari bab ini yang sampai sekarang kitab-kitab usul fikih masih ambil kitab itu adalah Imam Syafi'i. Yakni kitab-kitab usul fikih yang ada sekarang itu semuanya ambil tertibnya Imam Syafi'i daripada kitab Ar-Risalah, yakni Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal 204 ketika beliau itu menulis kitab Ar-Risalah binaan, yang terbina atas permintaan gurunya Abdurrahman bin Mahdi yang meninggal tahun 198, yang diriwayatkan darinya muridnya Rabi al-Muradi.
Dan setelah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal menulis beberapa bab, diantaranya adalah Nasikh wal Mansuh wa Ta'atir Rasul wa Kitabul Ilal. Wakila inna min bidayatil fahsi fi hadzal ilm kana ala yadil a'immati Muhammad al-Baqir. Ada yang mengatakan, oh tidak, sebelum itu. Sebelum Imam Abu Hanifah. Kitab ilmu usul fikih itu pertama kali dibahas, bibit-bibitnya tidak dimulai oleh Imam Abu Hanifah, tapi dimulai oleh gurunya, Al-Imam Muhammad al-Baqir yang meninggal tahun 114, wa Ja'far as-Shadiq yang meninggal tahun 148. Wala syakka, dan tidak ada keraguan bahwasanya ulama yang menulis di dalam ilmu ini, Imam Syafi'i tidak menulis daripada min adam, pasti ya beni ala buhutin as-sabiqah, yakni ala buhusi sabiqin, bahas-bahas ulama-ulama terdahulu. Bahkan akan tetapi dulu ada juhud-juhud, ada tulisan-tulisan ulama-ulama terdahulu ala aidil mujtahidin al-mutaqaddimin sejak di abad kerasulan, yakni. Kemudian wajah juhudul ulama ba'da dzalika wa tatahat fiha thariqat, yakni permulaan itu daripada sejak asur risalah, kemudian sikit. Jadi Imam Syafi'i itu tidak memulai daripada Adam. Sebelumnya sudah ada tapi tidak tertib. Imam Syafi'i awaluman dawanaha dengan syaklin murattab. Setelah ditulis dengan cara yang rapi, akhirnya kita melihat di dalam usul fikih ini ada dua thariqah yang besar. Pertama adalah thariqatul fuqaha. Thariqatul fuqaha ini terkenal dengan nama thariqatul Hanafiyah, thariqatul ahli fikih. Jadi Imam Abu Hanifah itu kan meninggal sebelum beliau itu sempat untuk membukukan cara beliau untuk beristimbat. Jadi fikih furu'nya ada dulu. Kemudian ulama-ulama setelahnya meraba-raba qawaid usuliyah allati tustanbatu minha furu'nya Imam Abu Hanifah. Furu'nya Imam Abu Hanifah. Karena itu di dalam kitab usul Hanafiyah itu lebih seperti kitab qawaid fikih daripada kitab usuliyah. Saya pribadi, saya pernah belajar usulul jassos ketika saya masih di Al-Ahqaf ya. Saya rasa wallah ini macam kitab qawaid fikih di Syafi'iyah ya. Ini peliknya mazhab thariqatul fuqaha di dalam usul fikih. Lebih seperti ke kitab fikih daripada kitab usul fikih. Jadi usul fikih ada fikih furu' dulu, dari fikih furu' diekstrak qawaid usuliyah. Jadi kadangkala furu' ini berbeda dengan furu' ini. Ya kaidah fikihnya apa namanya? Usul-usuliyahnya berbeda dengan thariqatul mutakallimin. Ayo. Awaluhuma thariqatul Hanafiyah. Wamtazu, mereka itu istimewa karena mereka meletakkan qawaid wal fuqus usuliyah yang mereka tengok para imam-imam mereka itu menggunakannya untuk istimbat, untuk berijtihad. Fa aktsaru min dzikril furu', mereka banyak menyebutkan furu'nya. Jadi mereka lebih fokus kepada dzikrul furu', dan karena dzikrul furu' ini mereka istimbat daripada furu'-furu' ini qawaid usuliyahnya. Fakarat ijtihatuhum hiya istimdatu usul fikih a'immati min furu'i. Yani ini yang paling yang paling istimewa, yakni cara mereka yang paling inti adalah mereka istimbat usul fikih mereka daripada furu'-furu' yang ditinggalkan oleh para mujtahid mereka ya. Dan di antara kitab-kitab usul fikih ala thariqatil Hanafiyah yang paling masyhur yaitu usul jassos. Ini fil ahqaf muqarrar, mewujud di internet, mewujud, dan saya tengok, dan saya kira kalau Anda nak tahu tentang usulul Hanafiyah, Anda boleh tengok di YouTube, banyak yang mengajar usul jassos ini. Wah, usulul manar juga banyak. Serta di Azhar banyak tuh yang mengajar usul manar tuh. Dia basic macam waraqat di dalam fikih Syafi'i. Usulul jassos yang meninggal 370 Hijriah, usul Abi Zaid Ubaidillah bin Umar ad-Dabusi, ada ma'ruf. Abu Zaid ad-Dabusi yang meninggal 430. Usul Fakhri Islam Al-Bajjawi ini pun juga ma'ruf, yang meninggal tahun 482. Wa syarhu Kashful Asrar lil Imam Abdul Aziz Al-Bukhari yang meninggal 730 yakni. Wa Usul Sarakhsi ini juga ma'ruf, yang meninggal 483. Ini Al-Manar lin Nasafi. Takrifan wallahu a'lam. Kalau nak belajar usul fikih ala mazhab Hanafi ya ini Al-Manar biasanya.
Al-Manar ini seperti Bimanzilatil Waraqah. Imam Nasafi Shahibul Qawaid yakni yang meninggal tahun 710. Wa min syuruhihi Syarhu Izzuddin bin Malik yang meninggal tahun 801. Begitu pula disebutkan oleh Dr. Qahtan Ad-Duri taklikan saya wa yujadul kitab fi usulil Hanafi yusamma bit takrir lil Babardi. At-takrir lil Babardi. Wa tariqah tsaniyah wa hadha huwa tariqatul ulama'il kalam, juga dikenal dengan nama tariqatul mutakallimin. Inti dari tariqatul mutakallimin adalah bagaimana Anda membahas qawaid usuliyah ini daripada aspek kuliahnya. Kuliatul qawaid ini wa yustadal dengan dalil yang kulli. Tak kisah dengan furuknya. Furuknya kena mengikuti usulnya. Di dalam tariqatul Hanafiyah, usulnya kena mengikuti furuknya. Di sini furuknya kena mengikuti usulnya. Kalau ada usul, kalau ada furuk tidak sesuai dengan usulnya, syadz. Kalau di sana, di Hanafi, usul tidak sesuai dengan furuknya, usulnya yang syadz. Karena itu saya rasa mempelajari ilmu usul fikih atau tariqatul mutakallimin itu lebih kuat dan lebih better daripada ala tariqatil fuqaha ya. Cuma yaitu susah. Tariqatul mutakallimin sa'batun asirun wa'irun jiddan ya nih. Saya ini dah belajar tiga tariqah. Tariqatul mutakallimin istimewa. Ya, ini mungkin wallahu a'lam saya belum tengok di Indonesia dan di Malaysia siapa yang mengajar usul fikih tariqatul mutakallimin. Biasanya usul fikih ini bukan saya meremehkan ya akhi, tapi ini pengalaman saya. Mempelajari usul fikih di Nusantara ini rata-rata ta'abudan. Karena itu setelah mempelajari usul fikih Anda tak boleh praktikal. Kenapa? Karena ta'abudan hanya halul alfaz. Tanpa mempelajari ilmu kalam dan mantik, mustahil Anda bisa memahami usul fikih atau tariqatul mutakallimin tanpa ada mantik dan ilmu kalam. Kalau Anda nak belajar usul fikih, lughah, mantik, kalam, fikih, Anda kena power 4 ilmu ini. Baru Anda bisa mempelajari usul fikih atau tariqatul mutakallimin. Tanpa itu, so'batun jiddan. Allati haqqaqu biha qawaid hadzal ilm wa buhuth allati haqqaqu biha qawaid hadzal ilm wa buhuthahu tahqiqan mantiqiyan nadhariyan. Yani ulamaul mutakallimin itu yang haqqaqu yakni mendalami biha bitilkat tariqah qawaid ilmu usul fikih dan bahas-bahasnya dan pembahasannya tahqiqan mantiqiyan nadhariyan. Murni tahqiqan mantiqiyan nadhariyan, tengok masailnya daripada aspek adillah kulliyah, tak tengok daripada aspek contohnya, furuknya tidak ada. Kalaupun ada furuk di dalam kitab usul fikih hanya untuk mendekatkan, bukan itu dalil ya. Karena itu banyak contoh di dalam kitab usul fikih, di dalam furuk, contoh-contoh furuk dalam kitab usul fikih salah. Tidak ala muqtamad madzhab Syafi'i. Lah, teruknya kawan-kawan saya membahas ini bahwasanya furuk ini hukumnya tidak muqtamad ya Syekh musyahada ya. Karena contoh fikih dalam kitab usul fikih itu hanya sebagai takribul qawaid saja. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah pembahasan usul fikih min tariqatin kulliyah. Wa asbatu ma ayyadahu dalil, dan daripada qawaid-qawaid ini mereka menetapkan apa yang yu'ayyidu dalil. Fama ayyadahul aqal wa qama alaihil burhan fa huwal aslu syar'i. Dan yang sesuai dengan akal, yang ditolong oleh akal dan dalilnya ada, maka itu adalah aslu syar'i. Tak kisah furu itu sesuai atau tidak. Furu yang tidak sesuai dengan usul fikih yang benar, qawaid fikih usul fikih yang benar, furu itu syadz. Dan thariqah ini adalah thariqah umumul usuliyin minal malikiyah wa syafi'iyah wa zaidiyah wal imamiyah. Bahkan mazhab Hanafi sekarang kalau nak belajar usul fikih, belajar ala thariqatil mutakallimin. Cuma thariqah mutakallimin ini punya kelemahan. Karena terlampau fokus terhadap adillah kulliyah ini, jadi mereka tidak bisa untuk mengikatkan antara kaidah asliyah dengan furuknya. Mereka tidak bisa untuk aplikasi. Sebab itulah ada thariqah, yakni di thariqah fuqaha itu terlampau banyak tatbiknya sampai lupa usulnya. Di sini terlampau tengok usulnya, lupa terhadap
dalilnya. Akhirnya datanglah thariqah yang baru namanya thariqah mix antara dua thariqah, namanya thariqatul jama' bainat thariqatain. Yakni tak hanya masail kuliah saja kan, tetapi juga yahtam dengan robat baina ini. Walaupun di dalam thariqah mutakalimin sudah ada usaha-usaha untuk memperbaiki kelemahan ini dengan mengarang ilmu lain namanya takhrijul furu alal usul, dengan takhrijul furu ala qawaid fikhiyah. Sekarang tidak, takhrijul furu ala qawaid usul fikih. Beberapa kitab yang famous atas itu Az-Zindani dan siapa itu namanya Al-Isnawi, takhrijul furu alal usul Zindani, dan siapa Al-Isnawi dulu di Akuf Muqarrar ada takhrijul furu alal usul fihi nau usulubah ya. Karena qawaid usul fikih ini masodiknya adilah tafsiliyah, paham ya? Al-amr ya dulu alal wujub. Ya ini kan dalil-dalil kan, wa aqimus shalah. Sekarang tidak. Al-amr ya dulu alal wujub. Bagaimana takhrij masail furu'iyah yang dia itu adalah hasil adilah tafsiliyah, takhrijnya melewati adilah kuliah, bukan kepada adilah tafsiliyah. Itu fikrah asasan daripada ilmu takhrijul furu' alal usul, dan itu untuk memperbaiki gap kelemahan yang terjadi di dalam thariqah mutakalimin, yaitu apa? Tidak adanya rabtul atau kurangnya rabtul furu' bil usul. Adapun asyhar kutub usuliyah ala thariqah ini, Al-Burhan di Imamil Haramain Al-Mustasfa bil Imam Ghazali, begitu pula apa namanya Al-Umad wal Mu'tamad di Abil Husain wa Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, yani Abil Husain Al-Basri Al-Mu'tazili dan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, yani Al-Umad wal Mu'tamad. Ada dua pokoknya. Salah satunya Abil Husain Al-Basri, saya lupa yang mana. Tapi kalau Anda nak tahu kitab-kitab sejarah, kitab-kitab usul fikih, Anda baca awal kitab Syekh Hasan itu apa? Apa? Bukan Al-Wajiz. Di awal di muqaddimah kitab Wajiz, Syekh Hasan itu menyebutkan tarikh kitab apa namanya? Usul fikih, yang nanti insyaallah suatu saat saya akan baca Al-Wajiz di usul fikih insyaallah. Jadi semua kitab usul fikih al-fiqhul mutakalimin intinya itu 4 kitab. Salah satunya adalah Al-Burhan li Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang meninggal tahun 478. Kemudian Al-Mustasfa li Imam Ghazali yang meninggal tahun 505. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat Al-Umad wal Mu'tamad. Dua ini punyanya Al-Mu'tazilah. Kemudian Al-Mahsul lil Imam Razi itu adalah kitab yang mencakup, yang meringkas 4 kitab ini. 4 kitab ini dirangkum oleh Imam Razi dalam kitab beliau apa? Al-Mahsul fi Usul Fikih, yakni yang beliau meninggal 606. Kemudian Al-Ihkam fi Usulil Ahkam lil Amidi ada Ma'ruf. Al-Minhajil Baydawi Al-Fakir, alhamdulillah hatam kitab ini ketika di Jordan dengan tolabatu Syekh Said. Al-Minhajil Baydawi, saya dulu ketika awal-awal belajar kitab ini, saya 2 kali saya hatam kitab ini kira-kira. Wajah di wajah ini. Belum melewati rekaman, mungkin 2-3 kali. Kalau saya tengok mungkin saya hatam 4-5 kali ikut kitab apa namanya? Minhaj Baydawi ini. Saya pertama kali baca kitab Minhaj Baydawi. Maaf itu saya. Padahal sebelum itu saya sudah hatam Ghayatil Usul. Tapi ketika belajar Minhajul Baydawi, sobah ya. Sobah, karena yaitu kita di Nusantara ini, di Indonesia, di Malaysia ini kita tak terbiasa. Uslub mutakalim ini tidak terbiasa membahas sebuah masalah daripada aspek apa namanya kuliahnya itu kita tidak terbiasa. Kita jika membaca kitab, rata-rata pembahasan kita itu tahlilul alfaz, i'rab, kemudian haki itu apa kan? Cerita-cerita gitu. Tapi istibatul ma'ani daripada alfaz ma'tatna alaiha saraha. Saya pun tahu uslub ini daripada Syekh Said Foda. Wallahi saya pernah belajar Minhajul Baydawi ini. Maaf ya Bu Syekh. Apa ini cakap apa ya? Perasaan saya telah belajar usul fikih, tapi tak macam ini. Jadi apa yang saya pahami lagi? Setelah saya belajar lagi, saya ulangi lagi, saya baru paham. Ternyata apa yang dulu saya pelajari di Tarim lebih dekat ke thariqatul fuqaha daripada thariqatul apa namanya? Mutakalimin. Yani akliyah saya masih akliyatul fuqaha, karena memang saya ini terbina akliyah saya atas akliyah fuqaha, baru saya belajar ilmu kalam.
Al-Minhajul Baydawi ini talkhis untuk kitab Mahsul juga, yang meninggal tahun 685, dan di antara syarahnya yang paling best yaitu Nihayatus Sul. Tapi juga saya lebih Nihayatus Sulil Isnawi, tahqiq. Syekh Bilal lebih suka kitabnya syarahnya Minhajul Baydawi Al-Ibhaj Tajuddin Ali Taqiyuddin As-Subki, kemudian tidak selesai diteruskan oleh anak beliau Tajuddin As-Subki Al-Ibhaj Bisyarhil Minhaj Mawjud 3 jilid Nihayatus Sul fihi Usulubah. Tapi kalau Anda nak baca kitab yang selevel dengan Minhajul Baydawi dan bahasanya muasirin, baca kitabnya Abi Zuhroh Al-Azhari, Usul Fikih li Abi Zuhroh, 4 jilid semacam ini. Insyaallah nanti bila Ustaz Ammar kita boleh buat daurah itu ya, karena saya rasa sesuai untuk kita punya program KMK itu apa namanya, hal-hal yang berkaitan tentang kampus-kampus itu. Usul Fikih Abi Zuhroh hadza fi ghayatil ahamiyah, karena saya tengok banyak sekali masyayikh ketika banyak masalah-masalah yang tak paham kembali ke Abu Zuhroh, yakni Abu Zuhroh al-Imam Abu Zuhroh, ya, sampai dikatakan al-Imam. Karena walaupun sigohnya itu sigoh, pengarangnya itu sigoh muasirin, tapi maknanya makna apa namanya? Mutaqaddim, maknanya makna mutaqaddim. Ini Syekh Said nak mengeluarkan kitab namanya Al-Bidayah fil Usul wa hadza kaman fi ghayatil ahamiyah. Tapi nanti mungkin akan saya bahas dalam program baru yang saya mulai beberapa bulan yang lalu untuk pengkajian. Tangkihul Fusulil Qarafi, yakni Tangkihul Fusulil Imam Qarafi, ini juga Misri Azhari, yang meninggal tahun 684. Wa jama'a ba'duhum, sebagian daripada ulama itu ketika melihat di dalam dua thariqah itu ada kekurangan dan ada kelebihan semua diambil jadi ke satu, namanya thariqatul jama' bainat thariqatain. Ya ini jumhur semacam ini, akan tetapi Syekh Said Foda mengingkari ada thariqah ini. Yakni beliau mengatakan thariqatul jama' ini hanya imtidad bagi thariqatul mutakalimin. Dia bukan thariqatul mustaqillah. Ini thariqah hanya dua, imma thariqah fuqaha atau thariqatul usuliyin. Thariqatul mutakalimin, tidak ada thariqatul jama', tidak ada. Ini adalah pendapatnya siapa? Syekh Said Foda. Tapi murid beliau yang sekarang menjadi mufti Mamlakah, Syekh Ahmad Al-Hasanat, yukhalif bi fasihila thariqatul jama' ada. Fa'aniya bi tahqiqil qawaid al-usuliyah, yakni thariqatul jama' ini fokus di dalam tahqiq qawaid usuliyah wa iqamatul barahin 'alaiha wa bi tatbiqiha 'alal furu'il fiqhiyah wa rabbunatiyah. So, tengok apa makna qawaid ini daripada aspek kuliahnya, dalilnya. Oh, al-amr ya dulu alal wujub. Kenapa kok ya dulu alal wujub? Maknanya itu apa? Dalilnya apa? Tatbiknya apa? So, tengok. Yang Anda kalau tengok di thariqatul fuqaha hanya tengok tatbiknya, fokus di tatbiknya. Di thariqatul mutakalimin tengok qaidah wa dalil alal qaidah. Thariqatul jama' balance. Apakah benar semacam itu? Nah, ini yang diingkari oleh Syekh Said. Ya, ini pas antara thariqatul jama' itu hanya tahtam bi iradil amtilah. Hanya banyak menyebutkan contoh saja, tapi apakah menyebutkan contoh itu cukup untuk menjadikan madhab mustaqil? Di sini yang mungkin poin Syekh Said tidak setuju adanya apa namanya thariqatul jama' baina thariqatain. Alhamdulillah Al-Fakir sendiri sudah membaca 2 kitab dari thariqatul jama' ini, yaitu Ghayatul Wusul dan Jam'ul Jawami'. Ghayatul Wusul saya selesaikan di Al-Ahqaf, dan Jam'ul Jawami' min awalihi ila akhirihi saya selesaikan dengan Syekh Ahmad Al-Hasanat yang sekarang menjadi mufti Mamlakah, 130 kelas. 130 kelas. Hakada durusi akhi hakada ilm. Anda kira ilmu itu 10 kali kelas, macam ini 8 kali kelas selesai, tak ada. Itu untuk basic-basic, tapi ilmu-ilmu yang kuah ya ini 130. Wa kana fi kulli daras sa'atain munaqasyah. Hakada ilm ya. Anda kira ilmu itu mudah ya ini. Harus sampai malam tak tidur sedikit, belajar tak lama lah. Lepas umur 30 tahun dah susah dah. Umur 30 tahun dah susah, Anda bisa menikah, cari duit. Tak mungkin kah kan tak mungkin Anda akan jomblo terus macam Hasan kan, susah sedikit macam itu. Salah satu wa min asyril kutub al-mu'allafah fi hadhihi thariqah, dan di antara kitab-kitab yang masyhur di dalam thariqah ini kitab Badi'un Nidham al-Jami' bainal Basdawi wal Ihkam.
baina usul, yakni kitab Badi'un Nizam yang menjamak, memix antara usulul Basdawi wal ihkam lil Amidi. Li Mudhafaruddin Ahmad bin Ali Al-Baghdadi Al-Masyhur bin Sa'adi. Ini di Al-Ahqaf dulu muqarrar sama Fawatihur Rohamud dulu itu. Yang meninggal tahun 694. At-Tahrir, ada Tahrir Kamal Ibnu Humam. Ada Dr. Amjad mengatakan hada min as'afi kutub usul fikih alal itlaq. Tahrir Kamal Ibnu Humam yang meninggal 861 dan daripada syarahnya At-Taqrir wa Tahbir lil Halabi wujud ala India kitab ini. Yang meninggal 879. Wa Taisirut Tahrir li Muhammad Amir Badisyah yang meninggal 972. Yang ketiga adalah Jam'ul Jawami Tajuddin As-Subuki. Dikatakan beliau ini tidak mengarang Jam'ul Jawami kecuali yakni dalam Jam'ul Jawami itu 70 kitab beliau rangkum dari 70 kitab fikih wa fi'lan yakni kataballahu lahul qabul yakni Tajuddin As-Subuki yang meninggal tahun 771 dan syarahnya adalah Jalaluddin Al-Mahali. Ini saya hatam Jalaluddin Al-Mahali, namanya Badrut Thalib fi Syarhi Jam'il Jawami wa Ali Hasyiatul Bunani. Ini wa Ali Hasyiatul Bunani. Dan juga hasyiah, ada hasyiah apa? Ayatul Ayatul Bayyinat. Hasyiah siapa namanya? Siapa Ayatul Bayyinat? Ibn Qasim Al-Abadi. Karena Ibn Qasim Al-Abadi murid daripada Jalaluddin Al-Mahalli di Mesir, di Mahallah. Aku pernah ke sana Anda? Saya belum pas ke sana tuh, belum sempat ke Mahallah bro. Yang meninggal tahun 864. Wa alaihi hasyiatal Bunani. Ada Hasyiatul Banani atau Bunani. Yang meninggal tahun 1998 dan Hasyiatul Attar, ada Attar Syekhul Azhar. Walaupun sempat diusir daripada Mesir, tapi balik lagi dan dilantik menjadi Syekhul Azhar wa kana aliman wa fisikiawan ya. Attar ini. Dulu urusannya dengan urusannya itu dengan Meriam, karena zamannya Attar ini ada penjajahan Perancis, kata Azhar ini saya baca ya. Ini dia telah diusir daripada Mesir karena yaitu ketika Perancis masuk Azhar, masuk Mesir, Attar ini bekerja sama dengan Perancis ini. Ya dia pikir ini kan sudah masuk, saya nak buat apa? Saya nak ambil ilmunya orang Perancis. Ya ini kan ulama kan semacam itu kan. Lah kelihatannya rakyat Mesir pada saat itu tak suka. Oh ini apa? Pengkhianat atau apa? Diusir daripada Mesir. Terus lepas keadaan tenang, disuruh balik lagi, dilantik menjadi Syekhul Azhar. Ada alim kabir. Al-Mutawaffa tahun 1250 ya. Musallamus Thubut di Ibn Abdus Syakur yang meninggal 1119 dan syarahnya Fawatihur Rohamud di Abdul Ali Al-Ansari Mutawaffa 1225. Ini dulu di Ahqaf Muqarrar, Ahqaf Sabik ya. Guru-guru saya karena yang kerok kitab ini ya. Dan Jam'ul Jawami ikhtasarahu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau apa? Lubul Usul wa syarahnya Ghayatul Usul wa hasya alaihi Syekh siapa? Sahal Mahfud Miftahul Usul wa allaqa alaihi Ustaz Asif apa? Riyadatul Ukul. Wah, ada syarah juga punya Dr. Amjad Rasyid. Ghayatul Lubul Usul namanya ada lupa saya. Ada Ghayatul Usul. Dr. Amjad itu punya syarah untuk Lubul Usul, lupa saya namanya. Ada itu. Saya punya syarahnya Dr. Amjad Rasyid karena yudarris Ghayatul Usul Al-Fakir khatam untuk kitab Ghayatul Usul itu khusus kitabul qiyas darastu mubasyarah dengan Dr. Amjad Rasyid. Ghayatul Usul ini. Dan di antara kutub usuliyah al-ma'rufah al-ihkam fi usulil ahkam Ibnu Hazm yang meninggal 456, Raudhatun Nadir wa Junnatul Munadir. Abdurrahman suka sangat ini. Raudhatun Nadir ini. Limu Wafaquddin Ibn Qudamah. Saya tidak terlalu suka dengan Ibn Qudamah ya, karena beliau merasa Ibn Qudamah ini mujassim. Suka sangat Ibn Qudamah karena kana min talamid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak tahu benar apa tak ya.
yang meninggal tahun 620 ya ini wa syarhu mukhtasari yani mukhtasari Raudatul Nadir di Najmuddin At-Tufi. Ada Tufi ini yang masalah masoleh ini kan Tufi ini kan Tufi ini kan yang sering diserang masalah masoleh ini yang meninggal 716 ya nih. Kemudian Al-Muwafaqat di Syaribi. Al-Fakir pun juga sudah pernah belajar muwafaqat tapi khusus babul maslahah al-masoleh ya nih, babul maqasidus syariah wal masoleh dalam kitabul muwafaqat fi ghayatir rawah. Insyaallah yaumam ma mungkin boleh kita buat daurah ya nih masalah khusus kitabul apa namanya? Maqasid syariah dalam kitabul muwafaqat hadza fi ghayatil ahmiyah. Alhamdulillah Al-Fakir harus tuhada ya, seorang di Ahqaf dulu dengan seorang syekh daripada Suriah namanya beliau Syekh Ismail As-Suri. Dr. Ismail As-Suri. Alhamdulillah saya mendapat sempurna kitab apa namanya? Muwafaqat ini, Mumtasid dan ya ini maqasidus syariah yang ada sekarang ini akarnya di muwafaqat ini. Muwafaqat ini 2 jilid ya. Kitab usul fikih. Tak perlu baca semua. Baca kitab apa namanya? Maqasidnya tok gitu. Irsyadul Khul li Syaukani wa hadza kaman muhim yang meninggal 1250. Kifayatul Usul li Muhammad Qadim Al-Khurasani. Hadza Syi'atul Madhab. Ada Syiah ada yakni kitab usul fikih Syiah jayyid ya saraha. Kita ahli sunnah ta'banin ya akhi wallahi ta'banin. Kita ahli sunnah ala khulasah waraqat syarah waraqat wa khalas wa yakfi. Syiah katabu allaku hasyu syarahu wa abda'u kita naimun ya hanana bas kita qasidah maulid wa khalas nahnu wali min auliyaillah kasyf wa wallahi syaqarib kita ahli sunnah ini al-adl wal insaf al-adl wal insaf li Abi Yaqub al-Warjalani hadza ibadiyul madhab meninggal 570. Syarhu Thal'ati Syams li Salimi ada madhabul ibadi juga yang meninggal 1332 Hijriah. Walhamdulillahirabbil alamin awalan wa akhiran wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala man asrafna salihun khususan ila ruh Qohton Ad-Duri. Saya tidak tahu beliau sudah wafat atau belum, tapi ala fardi kauni qad tawaffa karena saya ketika berjumpa beliau itu sudah tua. Mungkin beliau kalau hidup sekarang umurnya 90-an. Kalau beliau masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya. Kalau beliau sudah meninggal, semoga diluaskan makamnya, kuburannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita orang penuh berkah semua, bisa untuk terus beribadah dan terus istiqomah di dalam belajar dan keberkahan, dan semoga Allah menolong ahli sunnah wal jamaah, dan semoga apa yang kita lakukan di sini menjadikan kita hujjatun lana alaina yaumal qiyamah, dan semoga KMG juga diberi kemudahan, Nusa Kamar diberi kemudahan, diberi rezeki yang banyak, dan semua kru KMG semua selain daripada Ustaz Ahmad dan yang lainnya, dan semoga yang di sini juga diberi rezeki yang banyak, istiqomah di dalam belajar dan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pun juga diberi kemurahan rezeki, kekuatan, fokus dan semuanya, dan doakan saya semoga saya ini kuat, saya istiqomah, dipermudah oleh Allah dalam belajar dan mengajar dan menuntut ilmu dan menulis kitab. Amin amin ya rabbal alamin wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Dan doakan saya istri saya cepat hamil lagi, bisa mempunyai anak laki-laki bi barakatil hadzal kitab wa khatmi hadzal kitab. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta satu Al-Fatihah satu lagi untuk ibu saya dan untuk ayah saya dan juga untuk guru-guru saya. Semoga beliau semua diampuni dosanya dan semoga beliau semua diluaskan makamnya, diluaskan kuburannya dan masuk surga bidullah hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat nasta'in Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini selesai sudah kitab Manhajul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam. Insyaallah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang, takrirat sadidah lagi. Ada yang nak bertanya silakan.
Baik, siapa yang nak bertanya boleh bertanya. Dah ambil peluang. Kenapa itu cinta-cintanya banyak sangat? Silakan. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Mau bertanya singkat tentang kesimpulan bahwa dari sekian mazhab yang ada itu hanya 4 yang sampai sekarang ini masyhur dan di-apply. Mengapa yang dengan yang lain ya tidak begitu di-apply seperti yang 4? Murid-murid terlampau banyak. Murid-muridnya tidak terlampau banyak karena murid itu juga penting. Sufyan Ats-Tsauri itu lebih pandai daripada Imam Malik, afqah min Imam Malik. Tapi murid-muridnya tak terlampau perhatian dengan mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya hilang karena itu murid juga penting. Selain kitab penting, murid juga penting. Imam Syafi'i pandai. Beliau dari Irak pergi ke Mekah mencarimu, dari Irak pergi ke Mesir mencarimu murid. Akhirnya setelah Imam Syafi'i meninggal, murid-muridnya melestarikan mazhabnya Imam Syafi'i, tidak hilang. Yang lain-lainnya tidak. Karena di antara faktor yang paling penting di dalam baqaul mazhab adalah murid-murid daripada mazhab tersebut. Mazhab Syafi'i, Masya Allah, ya, Indonesia, Malaysia, Hadrumut, Makassar, ya. Makassar, ya. Orang Malaysia banyak sangat mengadu kitab mazhab Syafi'i, Indonesia juga sama, Nusantara juga sama, begitu pula apa namanya Hadrumut, ya, Hattalaan, Makassar, Azahirah, Makassar, karena itu tetap baqo. Nah, Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Dohiri, mazhab Zaidi, beda, tidak ada. Wallahu a'lam, itu di antara unsur yang paling penting. Kenapa satu mazhab pula, satu mazhab tetap bertahan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sama-sama. Tanya lagi. Ahlan wa sahlan ya Sayyid Haidar, sehat ya? Alhamdulillah ya Habib. Bidawatikum. Insyaallah, masyaallah. Semoga antum juga sehat selalu, Habib. Istiqomah. Amin, 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 amin. Alhamdulillah dapat hadir hataman. Iya, Beb. Agak sibuk kemarin nontonnya rekaman aja, Beb. Tak ada masalah. Silakan mau tanya lagi apa? Baik, ada yang nak bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang, kan kalau kita lihat mazhab-mazhab yang tadi tu murid-muridnya tidak banyak yang menyampaikan kepada kita hari ini. Tapi kalau kita lihat macam Ibadi diamalkan di Oman, Zaidi di Yaman, dan kalau mazhab-mazhab yang seperti itu, kenapa kita tak jadikan dia sebagai boleh juga diamalkan juga, memandangkan ada penerusan? Ya, masalah Ibadi ya Ustaz, masalah mazhab Ibadi dan mazhab Zaidi itu mukhtalafun fihi, ya. Mukhtalafun fihi. Tak semua terima mazhab Zaidi yang sekarang ini memang benar-benar mazhab mu'tabar. Walaupun dipakai di Yaman. Mazhab Ibadi itu kalaupun dia itu mu'tabar sikit je, kat Oman tuh kecil je. Kecil je. Mungkin hanya beberapa juta, sangat kecil sekali. Mungkin hanya 5 atau 6 juta saja. Dan mazhab Ibadi tidak dipakai di selain Oman. Kenapa? Karena orang-orang selain daripada Oman tuh tak terima itu adalah mazhab. Tak terima itu adalah mazhab. Cuma orang-orang Oman gilta ini mazhab. Macam itu. Wallahu a'lam, ulama-ulama madzhabul arba'ah tak tengok bahwasanya mazhab Ibadi itu memenuhi syarat sebagai mazhab yang sahih, yani begitu pula mazhab Zaidi. Mazhab Zaidi itu kan kat Yaman, kat Son'a gitu. Son'a itu kota aja, satu kota macam satu KL, satu Selangor, macam itu saja ya. Macam itu saja. Jadi itu pun masih ada khilaf. Ulama-ulama madzhab arba'ah tak semua terima mazhab Zaidi itu mazhab mu'tabar. Karena itu tidak boleh untuk dipakai. Anda kalau memang nak pakai, jangan mazhab-mazhab yang mukhtalaf fi qaulihi mazhaban. Amik mazhab-mazhab yang disepakati itu adalah mazhab 4, mazhab yang memang benar-benar mazhab, yaitu hanya 4 mazhab. Mazhab Ad-Dhahiri sama. Dia tak ada murid-murid yang melestarikan mazhab itu daripada generasi ke generasi. Contohnya adalah mazhab Dhahiri. Mazhab Dhahiri, tengok, antara Ibn Hazm, tengok, Dawud Ad-Dhahiri, Imam Dawud Ad-Dhahiri meninggal 270. Setelah itu yang pandai hanya Ibn Hazm aja. Ibn Hazm meninggal 384, yakni antara Dawud Ad-Dhahiri dan Ibn Hazm lebih daripada 100 tahun.
lebih daripada berapa namanya 100 tahun meninggalnya. Jadi ada kevakuman antara mazhab Imam Dawud Ad-Dhahiri ini meninggal, kemudian datang imam lain, itu ada vakum. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Kevakuman itu tak ada. Teruslah Imam Syafi'i, murid-muridnya itu terus. Ada pelestarian mazhab yang tidak pernah terputus sampai sekarang. Berbeda dengan mazhab Zaidi dan mazhab Dhahiri. Dulu guru saya itu Syekh Muhammad bin Ali Baqudun mengatakan, kita tak tengok dalil yang kuat untuk mengatakan yang ada sekarang memang benar-benar mazhabnya Imam Zaid bin Ali. Tak ada dalil yang kuat untuk itu. Wallahu a'lam. Mafhum. Satu lagi, tapi kalau kita tak amalkan sebagai mazhab, tapi kalau dalam perfatwaan tu, kalau ada masalah-masalah tertentu, adakah seorang mufti tu boleh mengambil? Boleh dalilnya. Yakni contohnya Bitcoin halal karena ini adalah mazhab Imam Zaid bin Ali, tak boleh semacam itu. Bitcoin halal karena dalilnya gada wa gada, semacam itu, oke, tak ada masalah. Walaupun dalil ini diambil daripada pendapatnya Imam Zaid bin Ali, cuma dia ambil pendapat ini daripada aspek dalilnya. La min haitsu qaunuhu qaul al-Imam Zaid bin Ali. Wallahu a'lam. Karena apakah memang benar itu qaul Imam Zaid bin Ali? Itu tak ada tak ada yang boleh untuk mengkonfirmasinya. Karena jarak antara beliau sampai sekarang terlampau jauh, dan tak ada satu yang bisa mengkonfirmasi memang itu adalah pendapat Imam Zaid bin Ali dan bukan pendapat yang dhaif daripada Al-Imam Zaid bin Ali. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kitabul itu dah kulit ke kulit oleh beribu-ribu ulama setelah Imam Syafi'i. Jadi kita tahu hadza qaulun Nawawi. Confirm ini pasti daripada Imam Syafi'i wa muayyad bidalil, tanpa walaupun anta tidak menyebutkan dalilnya. Tapi dalam mazhab selain mazhab 4 ini tak boleh macam itu. Karena kita tak yakin apakah memang benar-benar ini mazhabnya Imam Zaid bin Ali. Wa hadza qaulu Sayyidina Abi Bakar, tak boleh macam itu. Karena dalilnya apa? Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Afwan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, ada penuntut ilmu yang tanya, masa tu dalam kitab Jama'ul Jawami', Ya. ada masalah-masalah kalamiah yang diletakkan dalam kitab-kitab usul fiqh. Okay. Jadi pertanyaannya, kenapa ulama masukkan masail kalamiah dalam kitab usul fiqh sedangkan dia tak ada seolah tak ada kaitan secara langsung lah dengan bukan tak ada kaitan secara langsung, ada kaitannya, cuma mereka tak paham. Seperti masalah tahsin wa takbih akliyah, ada kaitannya. Nanti daripada kaitannya ada katbab kias. Kias ini ilahnya ilah maslahah atau tidak? Apakah maslahah ini memang dalil atau hanya alamah? Tahsin wa takbih ini macam mana? Ya karena memang ada, dan beberapa bab di dalam kias itu mempunyai hubungan dengan tahsin wa takbih akliyah, mempunyai hubungan dengan babu syukril mun'im, ada hubungannya karena beberapa masail usul fikih terbina atas masail-masail itu. Cuma beberapa orang tidak paham, imbinaul masail ini tidak paham. Sebab itu mereka mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan istimbatul ahkam, tidak. Karena itu disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih, bukan hanya qawaid usul fikihnya, bukan hanya qawaid usuliyahnya, tapi mambana alaihi tilkal qawaid, agar ketika Anda belajar usul fikih itu, Anda mempelajari kaidah itu, kemudian Anda tahu, oh ini kan terbina atas qawaid ini. Anda tak rujuk kepada kitab ilmu kalam. Anda cukup kembali ke syuruh-syuruh kitab tersebut. Yakni di dalam kitab Minhajul Usul ada pasal tahsin wa takbih akliyen. Ketika Anda membaca babul qiyas, ternyata babul qiyas terbina atas tahsin wa takbih akliyen. Anda tidak perlu kembali keluar Minhajul Usul. Anda cukup kembali ke Minhajul Usul juga. Tapi mungkin Anda cuma perlu di dalam syuruhatnya. Anda tidak perlu kembali ke kitab yang asing. Jadi apa yang Anda pelajari
Jadi apa yang Anda butuhkan untuk mempelajari usul fikih, apa yang Anda perlukan untuk memahaminya, semua sudah ada dalam kitab usul fikih. Tidak perlu Anda kembali kepada kitab-kitab yang lain. Hadza huwa idea asasi kenapa ada beberapa masail kalamiyah, mantikiyah, lugawiyah di dalam usul fikih. Yang kedua, bahwasanya ilmu usul fikih bukan hanya ilmu untuk istinbatul ahkam fikih saja. Cepat itu. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil. Dalil ini bukan hanya dalil fikih, tapi dalil mutlakon. Sama ada dia itu dalil akidah dan dalil fikih. Karena itu ilmu usul fikih ilm alladzi yabhas anid dalalah, anid dalil wa dalalah. Dan fikih di sini bukan maknanya fikih umum, tapi fikih dengan makna al-fahmu fiddin yang mencakup akidah dan fikih furu'. Dengan ini bisa dibenarkan kenapa ada masail-masail kalamiyah, mantikiyah, lugawiyah di dalam usul fikih. Karena usul fikih yabhasu an mutlaqid dalil asyamil li dalilil fikih wa dalilin ilmul aqwaid. Wa hadza ma takalam alaihi Syekh Said Foda di dalam kitab beliau Ruhul Usul. Wallahu a'lam. Dengan dua alasan ini maknanya ada justifikasi kenapa ada masail-masail kalamiyah di dalam usul fikih, menghilangkan atau men-skip pembelajaran masail usuliyah, masail kalamiyah di dalam kitab usul fikih. Saya rasa itu membuat Anda tak paham usul fikih dan terjedit ilmu usul fikih dengan menghilangkan masail mantikiyah wal kalamiyah daripada kitab usul fikih. Hadmun, menghancurkan usul fikih itu sendiri, bukan terjedit untuk usul fikih. Wallahu a'lam. Baik. Ada setengah Wahabi yang mungkin sedikit berilmu Habib, dia cuba mendalami juga usul fiqh, tapi bila sampai ke bab kalamiah ni dia mungkin cuba nak skip lah. Tapi Ya. Biasa Wahabi macam itu, di mana-mana perangai mereka sama tuh. Silakan. baik Habib. Jazakallah khair. Apaan? Silakan. Baik, yang lain ada? Dah tak? Baik, saya rasa tak ada kot Habib. Terima kasih. Dan bersempena kelak akhir ni kami ucapkan terima kasih kepada Habib Sama-sama. atas masa dan kesudian untuk mengajar kami lah. Sama-sama. Dan kami mohon maaf lah, dan saya wakil kepada semua mohon maaf kiranya kami ada biasalah termasuk kelas lewat apa semua. Kami minta maaf, dan untuk perhatian semua insyaAllah kita akan sambung kelas takrirat tu Habib. InsyaAllah mulai Kamis depan insyaAllah. Baik insyaAllah. Terima kasih. Saya pun tambah kelas atau lewat kelas. Maaf. Ada kata-kata yang kurang elok, saya minta maaf. Salah-salah saya minta maaf semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Habib, insyaAllah. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi ya. Kamis hadapan. Taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.